menikmati ibadah yang luar biasa. Adik-adik, di tahun yang baru kita mau menerima berkat Tuhan yang baru. Semuanya kita mau nyanyikan pujian ini. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat. Semuanya katakan apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Sekali katakan apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Katakan, karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat. Ya, katakan, karena Tuhan sayang padaku, berkat. Berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, semuanya katakan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Semuanya katakan apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Untuk siapa? Ya, bagi diri. Katakan semuanya Tuhan sediakan. Sekali lagi katakan semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, di tahun ini kita mau menjadi bintang yang bersinar untuk Tuhan. Siap bersinar, teriakan ya. Semuanya kita katakan, kerjakan. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Katakan, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenangan. Lakukan segalanya tanpa bersungut. Sama-sama kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita ulangi pujian dari awal ya. Sama-sama kita mau nyanyikan. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan.
lakukan segalanya tanpa, sekali lagi katakan kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungguh, katakan anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga ya bercahaya seperti apa adik-adik? seperti bintang. Sekali lagi katakan kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, Yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Adik-adik, kita mau menjadi bintangnya Tuhan. Kita mau bersinar untuk teman-teman, untuk keluarga kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini ya. Sama-sama kita mau katakan kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang. Semuanya katakan kita jadi anak Tuhan yang tak apa adik-adik? Ya, dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Semuanya tepuk tangan. Ya, adik-adik yang mau bersinar Tuhan, teriakan haleluya. Yeay. Adik-adik, hidup kita penuh dengan mujizat. Semuanya jam. Sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkal. Semuanya kau apa? Omega, Tuhanku. Ya, katakan perbuatanmu heran. Dulu, sekarang, selama. Semuanya jam. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku penuh mujizat. Semuanya tepuk tangan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau, Alpha, Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu, sekarang, selalu. Semuanya jam. Lakukanlah lagi perbuatan keajaiban ya namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas katakan lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu. nyatakanlah lagi Kemuliaanmu atas semuanya katakan hidupku penuh mujizat. Ya, hidup kita penuh mujizat. Sama-sama katakan kau Alpha Omega, Tuhanku. Ya, perbuatanmu heran. Dulu, sekarang, sekali lagi katakan kau Alpha Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu, semuanya kita mau menari untuk Tuhan sama-sama. Oh,
Semuanya sekali lagi, yuk. Sama-sama katakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan jam-jam. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan lagi, hidupku penuh mujizat. Terakhir kali katakan, hidupku penuh mujizat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya adik-adik, puji nama Tuhan. Mari semuanya angkat tangannya yang tinggi. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita mau meninggikan nama Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita mau rasakan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita. Sama-sama kita mau menyanyikan pujian penyembahan ini ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semuanya katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau ulangi pujian dari awal ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Katakan semuanya karena kasih. Katakan adik-adik, aku hidup. Ya, kita hidup karena berkat Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami. Bahkan di tahun yang baru ini Tuhan, kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hati kami, telinga kami, untuk Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi bersama dengan kakak. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul dalam bahasa Inggris, Encourage Yourself in God. Yang artinya menguatkan diri di dalam Tuhan. Adik-adik, seringkali ketika kita menjalani kehidupan, kita merasakan kesedihan, kekecewaan, bahkan juga kesusahan dalam menjalani hidup. Dan seringkali kita berharap bergantung pada orang lain. Kita berharap orang lain datang menguatkan kita. Kita berharap ada orang lain yang menguatkan, menyemangati kita. Kita berharap ada orang lain yang datang kepada kita dan mengatakan semua baik-baik saja. Tenang, jangan takut, jangan khawatir. Kita berharapnya seperti itu adik-adik. Tetapi seringkali itu tidak terjadi di dalam kehidupan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya Tuhan? Yang kita lakukan adalah menguatkan diri di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa semuanya kehidupan yang terasa pahit, terasa susah, terasa sulit, aduh aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Ingat adik-adik, menguatkan diri di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud. Raja Daud berkata, Engkaulah Tuhan kekuatan dan perisaiku. Raja Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ada ayatnya di dalam celing. Ya, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6c. Kita mau sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga yang kompak keren ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi ya, kakak mau semua adik-adik yang di rumah semangat untuk membaca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu menguatkan hati kita. Kita ulangi ya, 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ya, ingat adik-adik yang di rumah, kuatkan hatimu, kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lagi. Adik-adik yang di rumah tetap duduk yang manis ya. Oke adik-adik, kita belajar poin yang pertama. Bagaimana ketika kita menguatkan hati kita kepada Tuhan, yaitu kita harus curahkan isi hati kalian, hati adik-adik kepada Tuhan. Nah, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya adik-adik, pasti di dalam setiap kehidupan kita pasti melewati masa-masa sulit. Atau saat ini adik-adik lagi mengalami masa-masa sulit. Ya, maupun kakak, maupun adik-adik pasti mengalami masa-masa sulit. Ya mungkin adik-adik di rumah saat ini sedang bingung kalau misalkan ujian, kalian gak bisa menghadapinya. Atau misalkan di pertemanan kalian gak diajak main gitu. Sedih banget ya. Kadang ya sedih sih memang, tapi itu masa-masa sulit. Nah, terus kalian bingung, kalian gak tahu kalian harus curahkan isi hati kalian itu ke siapa. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan hidup kita. Tuhan akan menguatkan kehidupan adik-adik. Caranya bagaimana? Kalian datang kepada Tuhan, kalian berdoa, kalian meminta sama Tuhan, Tuhan kuatkan hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar poin yang kedua. Ya,
Adik-adik, poin yang kedua adalah berpegang pada janji Tuhan. Kita mau baca bareng-bareng dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berpegang pada janji Tuhan. Ya, adik-adik, janji Tuhan itu terdapat di dalam Alkitab. Janji Tuhan mengatakan Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan melindungi kita, dan kita tidak perlu takut. Semisal nih, adik-adik ditinggal sendirian di rumah. Mama papa lagi pergi, misalnya ada pesta atau ada pekerjaan. Nah, adik-adik di rumah nih sendirian. Adik-adik tidak perlu takut, karena adik-adik adalah anak-anaknya Tuhan. Yang perlu adik-adik lakukan hanya berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada bersama adik-adik. Tuhan beserta adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu ada buat adik-adik. Yang perlu adik-adik lakukan hanya berdoa. Percaya kepada Tuhan dan berpegang pada janjinya Tuhan. Tuhan akan menepati setiap janjinya bagi adik-adik yang percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga kita akan belajar lebih lagi. Adik-adik siap ya untuk mendengarkan poin yang ketiga. Oke, poin yang ketiga adalah tetap melangkah dan jangan menyerah. Betul adik-adik, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita harus tetap melangkah. Kita harus berani, kita harus lawan ketakutan itu. Kita nggak boleh menyerah sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita nggak menyerah, Tuhan akan menguatkan. Dan adik-adik jangan takut. Tuhan pasti menyertai kehidupan kalian. Jadi mungkin kalian di rumah katakan sama teman-temannya, temanku, jangan menyerah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay! Adik-adik, masih semangat kan? Oke. Tidur dulu bentar, enggak dong. Kita mau dengar cerita tentang siapa? Waduh, ada gadis cantik yang adik-adik lihat di layar. Namanya adalah Ella. Wah, nama yang cantik seperti orangnya. Jadi Ella ini dia tinggal sama papanya. Mereka hanya berdua. Ella ini memiliki hidup yang mau dibilang hampir sempurna. Dia bersekolah, terus kalau dia pulang setiap makan malam selalu duduk berdua sama ayahnya. Berbagi cerita, sebenarnya ditanya, gimana hari ini sekolah kamu? Oh ya hari ini sekolahnya oke, aku dapat nilai sekian, ada PR, ada project, ada banyak-banyak sama teman. Hari ini kita main bersama, terus ayahnya juga bercerita, oh iya sama hari ini juga di kerjaannya ada dapat proyek yang baru. Pokoknya mereka selalu berbagi cerita setiap makan malam. Tetapi tiba-tiba hidup Ella berubah. Malam itu ketika mereka lagi asik makan malam, tiba-tiba ada yang mendorong pintu mereka dengan paksa masuk ke dalam rumah mereka. Dengan teriakan, angkat tangan, jangan bergerak, kami perampok. Waduh, gimana adik-adik? Perasaan adik-adik tiba-tiba lagi bahagia, lagi makan bareng ayah kalian, lagi keluarga, tiba-tiba ada perampok. Tentu saja pasti ada rasa takut. Ella langsung gemetar, langsung mereka ditangkap, dibekap sama perampok itu. Langsung Ella berkata, ayah tolong lakukan sesuatu. Kata ayahnya, maaf Ella, ayah tidak bisa melakukan apa-apa. Waduh, padahal dia bergantung hanya sama ayahnya. Tetapi ayahnya bilang tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Ella. Mungkin kita pernah ada di posisi seperti itu. Kita butuh, mungkin di sekolah diledekin sama temannya. Mungkin guru kita juga tidak bisa menguatkan kita. Kita datang ke rumah, mama hari ini teman-teman aku ngeledekin aku. Hari ini ibu guru tidak, aku diledekin teman-temannya juga. Mungkin mamanya juga bilang, kamu hadapi sendiri saja, mama juga tidak bisa apa-apa. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik akan sedih. Tapi jangan khawatir, walaupun mungkin banyak orang, semua orang di dunia ini tidak bisa menguatkan kita. Tapi ingat, kita punya satu pribadi yang luar biasa yang mampu menguatkan kita, yaitu Tuhan. Jadi adik-adik juga harus menguatkan diri di dalam Tuhan. Oke? Lalu
Ella, mereka hanya melihat orang-orang itu mengambil barang-barang berharga di dalam rumah. Mereka hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Papanya juga tidak bisa, Ella juga tidak bisa karena mereka sudah diikat. Waktu berlalu, Ella ke sekolah. Tetapi di sekolah juga teman-temannya udah tahu Ella itu habis dirampok. Tetapi teman-temannya itu malah karena namanya di sekolah juga ada yang tidak suka sama Ella. Mereka mulai berbisik-bisik, kasihan dia habis dirampok. Makanya jadi anak tuh jangan sombong. Habis dia cici-cici mulai teman-temannya mulai bergosip, mulai ngomongin dia. Gimana Ella semakin ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga, udah dirampok, teman-temannya bukan ngasih semangat atau menguatkan dia, malah diledekin. Ella pasti marah, Ella bilang, hah kalian tidak lucu ya? Orang lagi kena musibah malah diledekin. Teman-temannya malah makin senang ledekin dia. Dia rasanya pengennya cepat pulang. Aku pengen cepat pulang ngadu sama ayah aku gak kuat. Pasti kita pernah di posisi itu ada yang dia akhirnya dia pulang sampai rumah dia jalan. Dia sedih terus kata ayahnya, kenapa Ella? Ayah, teman-teman di sekolah aku itu ngeledekin aku. Mereka semua menertawakan musibah yang menimpa kita. Tidak ada satupun dari mereka yang menguatkan aku. Kata ayahnya, nak, kamu tidak bisa bergantung sama orang-orang di dunia ini untuk menguatkan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah datang kepada Tuhan, curahkan isi hatimu sama Tuhan. Tenangkan dirimu dan kamu harus menggantungkan hidupmu hanya sama Tuhan. Kuatkan dirimu sama Tuhan. Akhirnya karena hanya satu-satunya orang yang buat dia curhat saat ini adalah ayahnya. Oke, mulai saat ini apapun yang terjadi, aku akan mencurahkan isi hatiku sama Tuhan. Aku harus menguatkan diriku dalam Tuhan. Ella udah happy lagi. Terus dia dapat ada temannya ngajak nonton. Kalau gitu ayah aku diajak temanku nonton di rumahnya. Boleh ya? Boleh. Dia jalan terus dia ingat, gak seru nih kalau nonton gak ada cemilan. Mampir di Indomaret. Dia mampir di minimarket mau beli cemilan. Dia masuk, tiba-tiba di dalam minimarket itu ada perampok masuk. Angkat tangan, jangan bergerak semuanya, ini perampok. Terus Ella tuh masih trauma. Aduh, kayaknya suara itu yang seperti orang yang kemarin merampok di rumahku. Waduh, dia masih trauma, dia ketakutan, dia langsung bersembunyi. Terus dia kayak, waduh aku harus ngapain nih, waduh. Terus dia langsung tarik napas, dia ingat kata-kata ayahnya bahwa dia harus menenangkan dirinya dalam Tuhan. Dia bersembunyi di pojokan, Tuhan tolong Ella Tuhan. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia membawa ponsel di kantongnya. Dia langsung ambil, dia nelpon 911, 911 emergency call untuk kalau keadaan darurat. Dia langsung telepon terus dia angkat di suara seberang sana. Hello, apa yang bisa kami bantu? Tolong, aku lagi di Indomaret Ruko Union. Tolong ada perampok di sini, tolong. Langsung gak lama kemudian polisi datang untuk menolong. Langsung gak lama polisi datang, dia masih bersembunyi. Lalu polisi datang menangkap perampok-perampok itu. Wah, langsung polisi bilang, sepertinya kamu ya yang menampol kami. Iya Pak, wah gadis kecil, kamu luar biasa. Apa yang kamu lakukan itu sudah tepat. Kamu luar biasa sekali. Untuk keberanian kamu itu kami punya sesuatu. Tahu adik-adik apa yang dikasih? Amplop berisi uang ratusan dolar. Wow, luar biasa. Karena Ella tidak panik, Ella menenangkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Oke adik-adik, ketika kalian di dalam keadaan sulit, jangan panik. Curahkan isi hati kalian sama Tuhan, maka kalian akan tenang. Tenangkan diri kalian dalam Tuhan, maka kalian akan tahu apa yang kalian lakukan. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan hal yang baik kepada kalian. Semoga cerita hari ini menguatkan adik-adik. Sekali lagi, Happy New Year! Wow, adik-adik, hari ini kita sudah belajar. Di tahun yang baru ini kita belajar mengenai kita harus menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Jangan takut karena kita sudah belajar tadi yang pertama tadi apa poinnya?
Ya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan isi hati itu apa ya? Curhat. Kalian sering dengar curhat kan? Iya, benar banget. Kalian bisa bercerita semuanya kepada Tuhan. Kalau curhat ke temennya, seringkali kalian takut kan? Kalau curhatan kalian itu jadi gosip. Nah, kalau sama Tuhan gak akan jadi gosip. Tuhan akan memberikan kepada kalian jalan keluar. Yang kedua apa tadi? Berpegang pada janji Tuhan. Bener banget tadi kata Kak Evi. Bahwa janjinya Tuhan itu banyak banget di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu? Baca Alkitab kalian. Sehingga kalian akan tahu apa janji-janji Tuhan buat kalian. Yang ketiga, tetap melangkah dan jangan menyerah. Benar, setiap kita pasti punya masalah. Adik-adik punya masalah, kakak punya masalah. Nah, kalau menghadapi masalah apa? Jangan takut. Kita bisa ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan, pegang janji-janjinya, dan kita tetap maju, kita tetap melangkah. Kalau adik-adik kesulitan belajar, jangan takut. Pasti kalian akan bisa. Kalau kalian menghadapi setiap masalah, jangan takut. Tetap maju aja. Jangan menyerah. Karena Tuhan selalu memegang janji-janjinya. Adik-adik mau ya? Jangan menyerah. Yuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Iblis ingin supaya kita menyerah. Tapi Tuhan ingin supaya kita tetap melangkah. Ya, dan tahun baru ini kita harus tetap melangkah. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita lipat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2024 Tuhan. Dan hari ini kami mau memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kami mau terus melangkah karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berserah kepadamu, terus berpegang kepadamu. Kami menyerahkan tahun 2025 ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, kami kakak-kakak Star Session mengucapkan selamat tahun baru 2025. Di tahun yang baru kami berdoa Semakin diberkati, Diberi kepandaian, kesehatan, dan penuh sukacita. sampai ketemu minggu depan di ibadah onsite dengan tema Music Party.